Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hans DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan khotbah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pandemi COVID-19 merupakan keadaan yang sulit dihadapi manusia, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dampaknya begitu terasa, baik terhadap ekonomi, sosial, kehidupan rohani maupun lainnya. Sekalipun kita sudah ada vaksin, namun wabah pandemik COVID-19 ini tetap dirasakan. Itu sebabnya tidak berlebihan kalau kita sebut bahwa kita sedang atau masih ada di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Kita tidak bisa menangani krisis pandemi COVID-19 ini dengan sendirinya. Itu sebabnya kita butuh kuasa supranatural yang disebut dengan mujizat. Kita butuh mujizat di tengah-tengah krisis ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema utama khotbah saya adalah Miracle in Crisis atau mujizat di tengah-tengah krisis dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Khotbah Miracle in Crisis ini merupakan khotbah dalam 3 seri dan ini merupakan seri yang pertama. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dijelaskan ada seorang janda istri hamba Tuhan yang mengalami krisis yang begitu dahsyat. Suaminya mati, hutangnya sangat banyak, dan anaknya nyaris dijadikan budak. Namun luar biasa, janda tersebut tertolong karena mujizat Tuhan atau Yahweh. Saya akan membacakan teks 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya.
engkau serta anak-anakmu. Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 menjelaskan ada banyak krisis. Pertama, ratusan nabi Tuhan dibunuh Isabel dan tinggal 100 nabi Tuhan yang tersisa untuk diselamatkan. Seorang nabi Tuhan telah meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang tak terbayarkan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan 100 nabi Tuhan yang tersisa tadi. Menurut kitab Targum Yahudi yang merupakan terjemahan dan tafsiran sebagian dari Perjanjian Lama, nabi yang meninggal tersebut adalah Obadja. Obadja yang adalah pegawai Ahab, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Siapa itu Ahab? Saya melihat di dalam Alkitab, Ahab adalah Raja Israel yang paling jahat. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 berkata, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab adalah penyembah Baal dan menikahi Isabel. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 berkata, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal, itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Ahab, raja Israel yang paling jahat. Ahab, penyembah Baal dan menikahi Isabel. Ahab menimbulkan sakit hati Tuhan melebihi semua raja-raja Israel yang mendahulunya. 1 Raja-Raja 16 ayat 33 berkata, sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perlu kita perhatikan dengan seksama. Kitab Raja-Raja menjelaskan ada banyak krisis, dimulai dengan ratusan nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel dan tinggal 100 nabi Tuhan yang tersisa untuk diselamatkan. Secara khusus ini bicara tentang 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ada banyak krisis. Krisis yang pertama sudah saya sampaikan. Kemudian krisis yang kedua adalah di tengah-tengah situasi duka karena meninggalnya Obadja, mengakibatkan istri menjanda dan janda nyaris kehilangan kedua putranya yang akan dijadikan budak sebagai konsekuensi dari hutang almarhum yang tidak terbayarkan. Miracle in crisis di bagian pertama ini secara khusus akan membahas tentang 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Umat Allah yang diberkati Tuhan, mujizat di tengah-tengah krisis, miracle in crisis, berdasarkan 2 Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua, dimulai dengan come to the right person. Datang pada pribadi yang tepat. Mengapa saya katakan datang kepada pribadi yang tepat? Karena teks Alkitab menjelaskan bagaimana janda datang kepada Elisa yang adalah pribadi yang tepat. Di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi, di mana bukan hanya suaminya yang meninggal, tetapi suaminya meninggalkan hutang yang begitu banyak, sehingga kedua putranya akan dijadikan budak. Bagi janda, kedua putranya atau laki-laki yang merupakan anaknya sangat istimewa. Mengapa? Suaminya sudah meninggal dunia, saudara. Namun masih ada 2 anak laki-laki yang dewasa secara fisikal. Itu merupakan suatu kebanggaan dan sukacita yang luar biasa bagi janda. Itulah yang menjadi harapan, tumpuan, kebanggaan masa depan bagi janda. Tetapi kedua anaknya ini akan dijadikan budak karena hutang. Kedua putranya itu menjadi tempat perlindungan yang memberikan rasa aman. Sekalipun suaminya sudah tidak ada, tapi masih ada laki-laki, yaitu kedua putranya yang bersama dengan dia. Kedua putranya ini, saudara, sedang terancam karena debt collector atau penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua putranya. Tapi menarik, saudara-saudara, come to the right person, datang pada pribadi yang tepat, yaitu kepada Elisa yang merupakan representasi daripada Allah dalam perjanjian lama, karena Elisa adalah Nabi Allah. Siapa janda ini sebenarnya? Menarik untuk dikaji. Janda adalah pribadi yang berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan, ayat 1. Karena datang kepada Elisa sebagai Nabi Tuhan atau Yahweh. Itu menunjukkan bahwa janda adalah anggota keluarga yang takut akan Allah. Suaminya juga adalah hamba Tuhan. Janda adalah pribadi yang terbuka, ayat yang kedua. Karena janda ini berkata jujur, membicarakan masalahnya yang sedang dihadapi, sehingga terjadi relationship, satu hubungan yang dekat antara Elisa sebagai pemimpin rohani atau Nabi Allah dan janda yang adalah umat Allah yang sedang bermasalah. Dipastikan janda datang kepada Elisa adalah pribadi yang tepat, karena Elisa adalah hamba Tuhan, hamba Yahweh yang merupakan wakil Tuhan, yang tentunya pasti akan menolong dengan cara Tuhan, yang tentunya pasti menuntun janda ini kepada Tuhan. Di masa kini dapat dipahami relationship atau hubungan antara pemimpin rohani gembala dan jemaat itu harus tercipta dalam pelayanan pastoral, sehingga umat bisa dibantu untuk dekat kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah. Janda secara rasio lebih mudah menyelesaikan masalahnya, bukan datang kepada Elisa sebagai Nabi Tuhan, melainkan kepada Isabel sebagai Nabi Baal. Jika saja janda mau menempuh jalan penyelesaian yang pintas, maka laporkan saja keberadaan 100 nabi Tuhan yang tersisa dan mohon maaf, maka akan mendapatkan pengampunan, bahkan mungkin hadiah dari Isabel. Namun janda sebagai orang beriman kepada Tuhan tidak berlindung atau memohon pertolongan kepada Baal yang adalah pemimpin untuk penyembahan berhala, tetapi kepada Elisa yang merupakan wakil atau Nabi Allah. Firman Allah melarang umatnya untuk berharap kepada manusia. Itu sebabnya Yesaya 2:22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Firman Allah mewajibkan umatnya berharap kepada Allah. Dikatakan
Bani atau putra Korah menyatakan 3 kalimat yang sama dalam 2 pasal. Dalam Mazmur 42 ayat 6, ayat 12, pasal 43 ayat 5, bahwa mengapakah engkau tertekan hai jiwa dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah menjamin kelegaan atau kemenangan setiap umat yang datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anapauso dalam naskah Yunani untuk istilah kelegaan merupakan verb future indikatif, aktif orang pertama, artinya aku, Yesus Kristus, sungguh-sungguh secara aktif pasti akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi sangatlah tepat jika kita sedang mengalami masalah yang besar seperti apapun untuk tetap dapat berharap kepada Yesus Kristus. Itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari datang beribadah kepada Tuhan yang dapat dilakukan dalam komunitas keluarga yang kecil atau di rumah, atau ibadah onsite dalam jumlah terbatas. Kalaupun dalam jumlah yang banyak, harus dilakukan dengan online. Ibadah kepada Tuhan atau bersekutu atau berfellowship antara pemimpin rohani dan jemaat harus tercipta dan terbuka lebar, sehingga hubungan itu menjadi produktif. Pelayan Tuhan bisa melayani umat, dan umat akan merasakan diberkati oleh setiap pelayan Tuhan. Perlu ada jalur kedekatan yang terbuka antara umat Allah dan pemimpin rohani. Demikian pula sebaliknya, tentu melalui ibadah atau fellowship. Ibadah atau persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang membuat jemaat semakin dekat dengan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan untuk memberkati setiap umatnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya! Immanuel, Tuhan memberkati.